mainin peranan nih sama saudaranya yang di Prancis. Ini dia tahun 1813 sampai 1815 di modal terus-terusan pemerintah Inggris atau kerajaan Inggris. 3, 2, 1. Mari PDKT. Halo semua, kembali lagi di PDKT. Kembali melanjutkan perbincangan sebelumnya dengan Upin mengenai Rothschild yang tentunya bikin deg-degan. Tapi tak apalah, karena kita berhak mengetahui sebuah informasi dan di sini Om serahkan kepada para penonton mengenai keabsahan cerita ini. Oke, lanjut Upin. Oke Om, lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Om. Coba Upin jelasin gimana cara keluarga Rothschild berekspansi nih sampai bisa ngontrol dan menguasai kekayaan dunia. Coba jelasin, Pin. Jadi gini Om nih, Mayer Amschel Bauer atau yang sudah berganti nama nih, jadi Mayer Amschel Rothschild. Dia itu menikahi seorang perempuan yang bernama Gretel Schröver. Di dalam kurun waktu yang sama juga nih, si Mayer ini ngediriin sebuah organisasi. Coba tebak Om, apa organisasinya? Oke, Om nangkap dari maksud Upin pasti Illuminati kan, Pin? Nah, betul Om. Oke, Upin lanjut ya. Nah, si Mayer ini ngasih kepercayaan nih dalam pembentukan organisasinya kepada sesama Yahudi Ashkenazi lagi Om. Jadi namanya itu Adam Weishaupt. Dan pembentukan Illuminati itu berdasarkan ajaran dari Talmud, bukan berlandaskan Taurat nih Om. Ini aja kan udah melenceng kan Om. Nah, terus kata Illuminati sendiri juga berasal dari kelompok Luciferian yang berarti sang pembawa cahaya. Oke, Pin. Lanjut, Pin. Oke Om. Nah, jadi gini Om, singkat ceritanya nih, si Mayer ini punya 5 anak cowok. Yang dikasih nama, yang anak pertamanya ini Amschel Mayer Rothschild. Terus yang anak keduanya itu Solomon Mayer Rothschild. Yang anak ketiganya itu Nathan Mayer Rothschild. Anak keempatnya Kalman Mayer Rothschild. Dan seterusnya itu. Dan anak terakhirnya, anak kelimanya itu si Jacob Mayer Rothschild. Nah, ini kelima anaknya ini ditempatin untuk berekspansi di Eropa. Nah, si anak pertama ini sama si bapaknya, sama si Mayer Amschel. Si Amschel Mayer ini ditempatin di Frankfurt, Jerman. Terus yang anak keduanya itu si Salomon Mayer Rothschild ini ditempatin di Wiener, Austria. Nah, yang anak ketiga si Nathan ini ditempatin di London, Inggris. Jadi dia disuruh pindah ke Inggris dong, buka cabang gitu kan. Nah, yang anak keempat si Kalman ini suruh pindah juga ke Napoli di Itali. Sama yang anak bungsunya itu, anak terakhirnya itu si Jacob itu disuruh pindah ke Paris, yaitu Prancis. Jadi gini, ada cerita yang menggelitik sih Om nih. Pas perang Napoleon itu sekitar 1803 sampai 1815. Jadi sekitar tahun 1813 pas menuju puncak-puncaknya ini kan, sampai 1815. Nah, si Nathan Rothschild ini yang paling dari kelima anaknya Rothschild ini nih, yang paling gesit lah, yang paling nguntungin, yang paling paling segalanya lah. Ini si Nathan Rothschild, dia mainin peranan nih sama saudaranya yang di Prancis, sama si Jacob ya, sama si Jacob. Jadi si Nathan ini dia tahun 1813 sampai 1815 dia modalin pemerintah atau kerajaan Inggris dalam peperangan ya. Jadi dia kasih modal terus-terusan pemerintah Inggris atau kerajaan Inggris untuk peperangan. Sedangkan kan perang itu pasti ngabisin uang gitu kan. Dan selanjutnya si Jacob juga di Prancis dia modalin kerajaan Prancis juga gitu. Dia modalin perang ini gitu. Jadi sebenarnya mau siapapun yang kalah atau siapapun yang menang, yang pemenangnya ya keluarga Rothschild gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, si Nathan ini punya sumber informasi. Jadi biasanya kalau akhir dari peperangan atau siapapun yang memenangkan perang nih,
baik misalnya pihak si Napoleon atau dari kerajaan Inggris, pasti kan ada pembawa pesannya itu. Biasanya pembawa pesannya itu sekitar berapa hari setelah diumumkan kemenangan di medan perangnya itu baru nyampe ke kerajaan gitu kan. Nah, si Nathan Rothschild ini dia bisa menerima informasi 1 hari lebih cepat dibanding yang dari kerajaan gitu, pembawa pesan dari kerajaan. Jadi ketika informasinya sudah didapatin sama si Nathan Rothschild, dia bikin pengumuman nih. Bangsatnya Nathan Rothschild itu dia bikin pengumuman di kerajaan Inggris. Dia bikin pengumuman hoax. Jadi hoax itu udah ada nih dari zaman dulu, bahwa kerajaan Inggris telah dikalahkan oleh Napoleon. Semua panik dong di kala itu ya, semuanya panik. Bahkan saham-saham perusahaan-perusahaan di kala itu pun, obligasi dan sebagainya itu anjlok sampai semurah-murahnya. Dan itu dijadiin kesempatan gitu kan sama si Nathan untuk memborong semuanya gitu. Jadi dia itu mempelajari dari bangsawan kerajaan mungkin sebelum-sebelumnya. Jadi ketika bangsawan itu udah mencapai titik kekayaannya gitu, biasanya mereka itu dirudal paksa gitu ya, atau dilucuti sama pemerintah yang serakah, bahkan mungkin mereka bisa dibunuh gitu. Nah dia itu, si Nathan itu ngakalin gimana caranya biar pemerintah atau kerajaan yang dibawa kendali mereka gitu. Jadi dia bikin sistem perbankan ini kan dari semua yang ada di perbankan sekarang itu semuanya cikal bakalnya dari si Nathan ini kan, dari keluarga Rothschild ini. Nah, pas informasinya sudah yang akuratnya ternyata sudah nyampe bahwa yang menang itu Inggris. Nah itu sebelum dari yang ke kerajaan ini, penyampai pesan ke kerajaan ini nyampe ke Inggris, dia itu udah ngumumin lagi ternyata informasi yang kemarin itu hoax gitu. Itu yang bikin kesel gitu, bahwa yang menang itu Inggris. Akhirnya otomatis dong ketika harga anjlok dan si Nathan itu sudah membeli saham dan sebagainya dari harga dasar, dan secara otomatis itu semuanya naik lagi kembali. Ya itulah kekayaan si Rothschild sekarang tuh. Bahkan dia itu sampai pada akhirnya itu bisa masuk ke parlemen Inggris. Itu satu-satunya dari luar kerajaan yang bisa masuk ke parlemen Inggris, yaitu si Nathan juga. Setelah si Nathan punya anak lagi itu bernama Nathan, dia bisa masuk ke parlemen Inggris, Om. Gitu, Om. Oke, Pin. Itu maksudnya itu modalin, itu ngutangin ya? Oh iya, Om. Sorry. Bukan modalin, maksudnya itu ngutangin. Jadi si keluarga Rothschild ini ngutangin kedua negara yang berperang ini untuk biaya perang gitu. Jadi siapapun yang menang, entah dari Prancis ataupun Inggris, ya tetap yang menang ya keluarga Rothschild. Itu sih, Om. Oke, Pin. Ada di pertanyaan yang menggelitik, tapi ini kayaknya udah kepanjangan nih jam tanyanya. Mungkin nanti di episode 4 aja ya, Pin ya? Oke, siap, Om.